itu tercipta dari cahaya. Malaikat itu tidak punya nafsu dan syahwat. Sedangkan manusia tercipta dari tanah. Dan Nabi SAW pun tercipta dari tanah. Beliau mendapatkan wahyu. Itu yang membedakan. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti dan meladani Rasul SAW. Bayangkan, di masa Nabi SAW, ada para sahabat yang begitu inginnya meniru Nabi SAW dalam aktivitas hidupnya mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. 3 orang sahabat. Mereka datang ke rumah istri Nabi radhiyallahu ta'ala anhunna untuk bertanya tentang kegiatan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikasih tahu. Lalu mereka beranggapan bahwa ibadah Nabi nggak banyak gitu loh. Mereka sangat bisa mencontoh Nabi SAW. Bahkan tatkala mereka beranggapan ibadah Rasul SAW itu nggak banyak, mereka membuat sebuah alasan. Apa kata mereka? Aina nahnu minan Nabi SAW. Bagaimana kita mau dibandingkan dengan Nabi SAW? Dari sisi ibadah beliau nggak banyak menurut mereka. Apa kata mereka? Waqad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu udah diampuni. Dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang udah diampuni. Jadi kalau ibadah beliau hanya seperti itu, ya udah wajar. Tapi kita kan belum. Berarti kita harus lebih semangat lagi. Bahkan melebihi Nabi SAW. Ya, itu terjadi. Lalu apa kata mereka? Qala ahaduhum, amma ana fa usalli lail abada. Aku akan sholat malam selamanya. Nggak akan tidur. Karena Nabi kadang-kala tidur, bukan kadang-kala beliau tidur, beliau sholat malam. Ada tidurnya beliau alaihissalatu wassalam. Ini orang mau sholat malam selamanya. Dan yang satu mengatakan wa ana asumud dahar abadan. Dan aku akan puasa sepanjang tahun selama-lamanya. Karena tatkala bertanya kepada istri-istri Nabi alaihissalatu wassalam, dikatakan Nabi kadang puasa, kadang berbuka. Itu Nabi alaihissalatu wassalam. Ini bicara ibadah Nabi sepanjang tahun. Maka dia berinisiatif mau lebih. Sehingga mau puasa sepanjang tahun. Yang ketiga, dia mengatakan, wa ana a'tazilun nisa, fala atazawwaju abada. Aku akan meninggalkan wanita dan aku tidak akan menikah selama-lamanya. Karena dia ingin fokus ibadah. Nabi menikah, bahkan Nabi istrinya banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Berita ini sampai kepada Nabi SAW. Maka Nabi kemudian menyuruh para sahabat untuk berkumpul. Beliau melihat ada pemikiran yang menyimpang, yang harus diluruskan. Maka beliau mengatakan kepada mereka, ama wallahi inni akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Aku nih, orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan aku itu puasa dan berbuka. Aku salat dan aku tidur. Dan aku menikah dengan wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku falaysa minni. Jadi jamaah tolong digarisbawahi. Meniru Nabi alaihi salatu wassalam. Itu sesuatu yang sangat mungkin sekali. Dan Allah nyuruh kita. Apa kata Allah Azza wa Jal di surat Al-Ahzab ayat 21. Coba kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi masalahnya sebagian orang itu nggak punya kriteria yang disebutin. Suri teladan itu buat siapa? Buat orang yang berharap perjumpaan dengan Allah. Buat orang yang berharap hari akhir. Ambisi dia akhirat. Dan dia banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Tatkala seorang tidak dapat meneladani Nabi SAW, berarti kau ada masalah. Jangan kemudian mengatakan, nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Allah nyuruh kita meneladani beliau. Ada perkara-perkara yang khusus buat Nabi SAW yang kita nggak bisa teladani. Iya, itu memang kekhususan. Tapi yang tidak, kita ikutin. Di bulan Ramadan, yang pertama, beliau bergembira. Jadi ini termasuk ibadah hati. Beliau bergembira dan menebarkan kegembiraan, kesenangan kepada orang lain. Nabi SAW dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Jadi kita harus bergembira, bukan sedih, bukan susah, bukan galau. Sesuai dengan kondisi hati kita, maka seperti itu pula nanti sikap kita dengan Ramadan ini. Orang yang dari awal gak suka, maka dia akan berantakan Ramadan. Tapi orang yang sebelum Ramadan sudah berdoa minta disampaikan ke bulan Ramadan, kemudian tatkala Ramadan itu tiba dia bergembira. Bahkan Nabi SAW menjelaskan tentang Ramadan ini. Allah wajibkan puasanya, dibukakan pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu neraka, setan dibelenggu. Di situ ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Gembira coba. Sebagian kita bergembira dengan hiburan-hiburan dunia. Dengan kedatangan artis yang dia sukai. Dengan konser musik yang dia hadiri. Dengan harta yang dia dapatkan. Padahal semua kenikmatan itu semu. Semu. Tapi Ramadan selama-lamanya. Allah berfirman di surat Yunus ayat 57-58 tentang apa seharusnya yang membuat kita gembira. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa Khairun mimma yajma'un. Nah, artinya Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. nah, lebih baik daripada harta kesenangan dunia yang dikumpulkan oleh manusia. Kalau bicara karunia Allah, agama Islam ini. Kalau bicara rahmat Allah, Al-Quranul Azim. Yang diturunkan di bulan Ramadan. Gimana gak gembira kita?
Ingat, ini ibadah hati. Dari sini semua dimulai. Aisyah radhiyallahu taala anha menceritakan bagaimana aktivitas Nabi alaihi salatu wasallam di bulan Ramadan. Dia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh, bersemangat di bulan Ramadan, kesungguhan yang tidak terjadi di bulan lain. Dari senang, kemudian akan berubah menjadi sikap. Sungguh-sungguh. Semangat yang tidak beliau lakukan di bulan-bulan lainnya. Wa fil ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairi. Dan kalau sudah masuk 10 akhir Ramadan, lain lagi udah. Semangat beliau lebih daripada 20 awal Ramadan. Ahibati fillah, perbaiki hati. Minta supaya disucikan, dibersihkan. Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Engkau merasa berat dengan Ramadan, susah dengan adanya Ramadan, karena hatimu ditutupin dengan dosa-dosa. Setan sudah dibelenggu, setan sudah dipenjara. Tapi masalahnya bukan di setan, tapi di diri kita. Baik, umat Islam kalau bicara Ramadan, maka dia akan fokus berbuka dan sahur. Berbuka apa, sahur apa. Kita belum berbuka hari ini. Kita akan bicara sahur. Karena kita udah sahur. Apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan yang dicontohkan Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, beliau mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kalian makan sahur. Karena di sahur itu ada berkah. Jadi usahakan bagaimanapun kita makan sahur. Dan namanya sahur itu bukan tengah malam. Sebenarnya sahur itu berasal dari sahar. Kata sahar yaitu waktu yang sebelum subuh. Allah menyebutkan tentang orang-orang soleh. Wabil ashari hum yastaghfirun. Itu penduduk surga. Dulu di dunia, di waktu sahar, waktu mendekati subuh, mereka itu beristighfar. Berkah sahur ini. Waktu mustajab, waktu berdoa, makan lagi. Bahkan Nabi alaihissalam menyebutkan, ma la yazalun nasu bi khairin ma ajjulul fitra wa akharus sahur. Orang itu akan selalu baik ketika mereka mensegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Sahurnya diakhirkan. Dan Nabi alaihissalam mengatakan, ni'ma sahurul mu'min at-tamar, rawahu Abu Dawud. Sebaik-baiknya sahur orang beriman itu kurma. Kurma jemaah. Jadi bukan bicara makan besar ya. Boleh kau makan besar. Kurma. Usahakan tetap ada kurma. Kemudian kalau bicara mengakhirkan sahur tadi, manusia akan dalam kondisi baik selama mereka mengakhirkan sahur. Berapa lama sih antara sholat subuh Nabi SAW dengan waktu sahurnya? Dikatakan 50 ayat dari Al-Quran. Baca 50 ayat, udah adzan subuh. Udah masuk, beliau sholat ya. Jadi boleh jadi udah adzan, kemudian juga beliau sudah 2 rakaat sebelum subuh. Yang jelas 50 ayat itu bukan ke adzan subuh, ke waktu sholat. Ini sholat langsung Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi waktunya ya sebelum subuh. Namun kalau engkau mau makan besar, nggak bisa. Makannya aja kadang-kadang 1 jam. Ada orang konsumsi makan dia dari jam 3, makan 1 jam, masih belum selesai. Nabi nggak kayak gitu. Ya. Sekedarnya, tetap sahur. Dan beliau juga menganjurkan sahur, walau jur'atama, walau seteguk air, tetap usahakan sahur. Karena berkah sahur itu. Kemudian kalau bicara berbukanya, dianjurkan mensegerakan berbuka. Jadi usahakan sebelum sholat udah berbuka. Jadi bukan berbukanya
setelah sholat. Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana cerita Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalli. Rasulullah SAW itu berbuka beberapa butir kurma, rutop ya, kurma basah itu sebelum sholat. Jelas hadisnya sebelum sholat. Ini menunjukkan beliau mensegerakan berbuka. Fa in lam takun rutabat, kalau nggak ada rutop, apa? Tamarat, kurma yang tua. Fa in lam takun, kalau nggak ada. Artinya di rumah Nabi SAW nggak ada apa-apa. Karena paling tidak di rumah itu ada kurma. Bahkan Nabi SAW mengatakan, baitun la tamra fihi jiya'un ahluhu. Rumah yang nggak ada kurmanya, kelaparan penduduknya. Gimana kalau di rumah Nabi nggak ada apa-apa? Hasawatin minma. Beliau meneguk beberapa teguk air, kemudian beliau sholat. Alaihi salatu wassalam. Hadis rawahu Abu Dawud. Jadi bukan acara makan Ramadan itu. Bukan berbincang tentang spesial menu yang disidangkan di Ramadan itu, bukan. Tapi bicara kita sedang melatih jiwa kita untuk lapar dan haus. Menahan syahwat kita dalam rangka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi bukan ibadah makan, tapi ibadah menahan diri dari makan dan minum. Tapi di waktu makan. Dan ingat Nabi SAW tidak pernah mencela makanan. Udah yang ada itu makan. Kadang-kala mungkin istri masak sesuatu yang bagi suami kurang tepat, kurang enak. Masa awal berbuka cuma kayak gini, ini dan itu. Nabi SAW nggak pernah mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Beliau tidak cocok, beliau tinggal. Alaihi salatu wassalam. Dan jangan berlebihan. Kita akan buka pertama hari ini. Jangan berlebihan. Jangan sibuk memikirkan menu apa yang kau akan makan. Kurma. Minum air. Salat. Kata Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, ma mala'a adamiyun atau ma mala'a ibnu adam wi'aan syarran min batnihi. Nggak ada wadah yang dipenuhi sama manusia yang lebih buruk dari perut. Nggak ada. Kau kalau mungkin naruh ilmu, Masya Allah. Tapi kalau bicara tempat yang paling buruk dipenuhin, itu perut. Bihasabi mi Adam, cukup manusia itu makan beberapa suap. Yuqimna sulba, yang punggungnya dia tegak. Jadi dia bisa duduk tanpa sandar. Makanya orang sakit kan bersandar. Enggak, sudah. Dia bisa duduk tanpa sandar. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau dia harus makan, karena enak, ya udah, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga buat nafas. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala tatkala menjelaskan hadis tadi, beliau menyebutkan ada 3 tingkatan dalam makan. Yang pertama, orang makan karena kebutuhan. Butuh makan, sudah. Cukup. Dia butuh, namanya lapar, masuk sesuatu, itu cukup. Tadi yuqimna sulbahu. Derajat yang kedua, tingkatan kedua, tadi kebutuhannya. Makan karena kebutuhan. Yang kedua, makan untuk kecukupan. Nabi udah kasih arahan. Kalau mau cukup, sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga nafas. Seperti itu. Yang ketiga, ada kelebihan. Orang makan sudah bukan, dia sudah kebutuhannya sudah terpenuhi, sudah cukup lagi, tapi dia mau nambah. Ini yang sebenarnya tercela. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, kulu washrabu wa la tusrifu. Kalian makan, kalian minum, jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Maka Nabi SAW makannya secukupnya. Jangan sampai engkau di pagi harinya, duha, siang, petang, nahan ya.
Ketika berbuka, masuk dalam kategori Allah nggak suka dengan orang yang berlebih-lebihan. Gimana engkau mencari ridha Allah dengan puasa? Allah suka dengan orang yang berpuasa. Tapi ternyata engkau berbuka menjadi orang yang dibenci sama Allah. Contoh Nabi SAW. Bisa. Ingat, kita bukan pertama kali makan. Kita udah sering makan. Kita yang berpuasa jarang. Maka jangan sampai ketika berbuka, kita jadi rakus dan lupa. Seakan-akan kita belum makan berhari-hari. Dan kita lihat Nabi SAW, beliau juga pernah berpuasa wisol. Seperti apa puasa wisol itu? Menyambung siang dan malam. Beliau puasa hari ini. Malamnya juga puasa. Besok beliau puasa. Malamnya besok puasa. Ketika beliau melakukan itu, sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innaka tuwasil. Kenapa kami nggak boleh puasa wisol? Sedangkan kau wisol. Kau puasanya nyambung. Maka Nabi SAW mengatakan, inilah kahayatikum. Ini kekhususan yang nggak bisa ditiru. Aku nggak sama dengan kalian. Ini abitu inda rabbi yut'imuni wa yasqin. Aku bermalam di sisi Tuhanku. Ya, aku dikasih makan dan minum. Bukan makan dan minum beneran ya, tapi dengan beliau berdoa, berzikir, kelezatan beliau mengingat Allah Azza wa Jalla, mendekatkan diri kepada Allah, udah. Makan dan minum itu ditinggalkan. Dan pernah para sahabat itu maksa wisol. Ini dibiarkan sama Nabi SAW. Tapi kemudian ini di akhir dari bulan Ramadan, tahu-tahu sudah masuk ke Idul Fitr. Jadi tanggalnya cuma 29 hari, bukan 30 hari. Nabi kepingin mengatakan, lau ta'akhir al-hilal lazidtukum. Kalau hilal Ramadan itu terlambat, jadi 30 hari, aku akan tambah buat kalian. Supaya kalian tahu, kalian nggak boleh wisol gitu loh. Nabi memberikan dispensasi. Yang ingin mencontoh Nabi SAW, beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, la tuwasilu, kalian jangan puasanya nyambung. Fa ayyukum arada an yuwasil, siapa di antara kalian yang ingin wisol, ingin nyambung puasanya, fal yuwasil ila sahar. Boleh dia puasa sampai waktu sahur. Kita taunya kan cuma segera berbuka. Iya, segera berbuka. Tapi ada kondisi-kondisi orang mungkin mau nyambung puasanya, boleh. Tapi cuma sampai waktu sahur. Ini dispensasi dari Nabi SAW. Baik, habis subuh ngapain Nabi SAW? Sebagian kita habis subuh langsung tepar, tidur. Rasul SAW biasanya duduk setelah sholat. Di tempat beliau sholat. Yadhkurullah ta'ala. Beliau mengingat Allah, baca zikir pagi, mengingat Allah Azza wa Jalla sampai terbitnya matahari. Setelah terbitnya matahari, beliau berdiri pulang ke rumah. Maka usahakan, ya kalau kita mau sholat, ada hadis yang berkaitan dengan sholat syuruk ya. Biasa dikenal dengan sholat syuruk itu, boleh dilaksanakan di masjid atau di rumah. Tapi biasanya Nabi SAW selesai beliau berzikir, matahari terbit, beliau pulang ke rumahnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ahibati fillah, Rasulullah SAW ya sama. Beliau merasakan haus ya, kepanasan. Maka beliau kadangkala menyiramkan air ke kepalanya di saat matahari terik ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepanasan, ya sudah mandi. Apalagi Indonesia Masya Allah punya banyak air. Dan buat anak-anak kita juga kadangkala ya mereka kepanasan habis bermain ini itu haus, suruh mandi. Dan kita tahu diperbolehkan kumur-kumur, beliau menghirup air ke hidung, tapi ketika berpuasa nggak boleh terlalu dalam karena ditakutkan masuk ke perutnya. Ahibati fillah. Ya, di antara ibadah rutin yang berkaitan dengan Ramadan ini adalah salat malam. Salat tarawih. Disebutkan bahwa beliau
ketika ditanya bagaimana sholat malam, beliau mengatakan mathna mathna. Sholat malam itu dua-dua. Fa'idha khasyital fajra fa'autir biwahidah. Kalau engkau takut masuk waktu fajar, maka witir 1 rakaat. Ada hadis Aisyah yang menjelaskan Nabi SAW shalla arba'an. Beliau salat 4. Thumma shalla arba'an. Kemudian beliau salat 4. Jangan ditanya tentang panjangnya, tentang indahnya salat Nabi SAW. Thumma shalla thalathan. Kemudian beliau salat 3. 11 nih. 4, 4, 3. Di sini ada takwil para ulama tentang 4. Nabi mengatakan 2-2. Kenapa beliau salatnya 4? Sebenarnya beliau salatnya 2. Tapi 2 salam nyambung lagi. Sehingga istirahatnya di rakaat keempat. Walaupun sebagian ulama berpendapat nggak apa-apa, sholat malam itu 4, 4, 3. Tapi yang lebih afdal, sesuai dengan yang disabdakan Nabi SAW, 2-2. Masalah jumlahnya bebas. Nabi memang tidak pernah nambah dari 11 rakaat, tapi beliau memberikan kebebasan kepada para sahabat untuk sholat 2-2. Kalau engkau takut fajar, ya sudah. Engkau tutup dengan witir 1 rakaat. Ahibati fillah. Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah, beliau pernah sholat di masjid berjamaah itu hanya 3 malam. Di malam keempatnya, beliau itu tidak lagi mengimamin mereka. Para sahabat padahal nunggu ya. Malam pertama itu nggak ngasih tahu ada sholat berjamaah di masjid, nggak ada. Yang ada di masjid, lihat Nabi sholat, mereka ikut sholat. Kedua seperti itu, tambah ramai lagi. Ketiga tambah ramai lagi. Keempat Nabi nggak keluar. Karena Nabi SAW takut, beliau mengatakan, khasyatan ayyufrada alaikum. Aku takut diwajibkan atas kalian sholat malam itu. Ahibati fillah. Iya. Panjang sholatnya Nabi SAW. Ingat, beliau menyebutkan afdalus salati tulul qunut. Sebaik-baiknya sholat itu yang berdirinya panjang. Oleh karena itu, pernah salah seorang sahabat Nabi, Hudzaifah bin Yaman insyaallah. Nah, dia sholat bersama Nabi SAW. Subhanallah. 1 rakaat 5 juz. Lebih. Beliau baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, atau An-Nisa, Ali Imran. Itu 5 juz lebih dikit. Kalau nggak salah kayak gitu. 1 rakaat. Nggak mampu. Tapi nggak mau. Jamaah kita lihat orang kadang kala berdiri. Berdiri naik kereta 1 jam. Pemain bola, latihan berjam-jam. Main bola itu nggak duduk jamaah. 45 menit. Sana, sini, lari, sana, sini. Keringetan, ini cuma berdiri. Dan nanti ada ruku masih, ada sujud. Subhanallah. Jadi kalau dilihat Nabi SAW, ini cerita Hudzaifah, bagaimana beliau sholat bersama Nabi SAW, yang Nabi membaca 3 surat itu, dan bacanya nggak cepet-cepetan. Kita lihat sekarang akan ada orang-orang atau masjid-masjid yang mengadakan sholat tarawih ekspres umpamanya. Ingat, bukan target jumlah rakaatnya. Bukan banyak-banyakan sholatnya. Tapi bagus-bagusan ibadah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Bukan yang paling banyak. Makanya Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anha ketika menceritakan sholat malamnya Nabi SAW. Dia mengatakan, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah. Kalau lewat ayat yang di situ ada perintah bertasbih, di situ ada cerita tasbih, maka beliau akan bertasbih. Ada sabbih isma rabbikal a'la, yusabbihu lillahi, beliau akan mengatakan subhanallah. Atau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Kalau lewat ayat berkaitan dengan meminta, memohon kepada Allah, ada surga, ada rahmat Allah, beliau akan berhenti minta. Nggak dilanjutkan, berhenti minta aja. Sebagian kita kan kepingin cepat selesai. Nabi enggak. Jadi memang Ramadan tahun ini usahakan kita itu bukan hanya berbincang berapa kali hatam. Tapi engkau bertanya, menjadikan targetmu, kapan aku faham Al-Quran.
Kapan aku menjadi orang yang bertakwa? Kapan aku menjadi orang yang berserah diri sama Allah SWT? Iya, engkau hatamkan Quran sama arti. Nabi jelasnya faham semuanya. Ini satu rakaat ya, kita bicara satu rakaatnya Nabi dulu. 5 juz. Dan bacanya pelan-pelan. Kemudian wa idza marra bi ta'awudin ta'awud. Kalau beliau lewat ayat yang berkaitan dengan azab Allah, maka beliau akan berhenti meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi min adzabik umpamanya. A'udzubillahi minan nar. Thumma raka'. Kemudian Nabi ruku'. Faja'ala yaqul, di ruku'nya Nabi alaihi salatu wasallam baca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, qariban mimma raka'. Mendekati panjangnya berdirinya. Tawilan qariban, na'am. Kana ruku' nahwan min qiyami, afwan. Kana ruku'uhu nahwan min qiyami. Jadi rukuknya Nabi hampir seperti berdirinya. Kalau berdirinya 5 juz tadi, rukuknya anggap 4 juz. Atau terlalu lama anggap 1 juz. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Terus. Kita kadang-kadang imamnya panjang dikit. Ya Allah, apa yang dibaca sama imamnya? Kemudian thumma qama tawilan. Lalu beliau bangkit dari rukuknya panjang. Hampir seperti rukuknya. Kemudian beliau sujud. Baca subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Apa kata Hudzaifah? Fakana sujuduhu qariban min qiyami. Sujudnya hampir seperti berdirinya. Berdirinya 5 juz. Kalau 1 juz cepat itu 30 menit. Berarti 5 juz 2,5 jam. Tadi malam kita sholat tarawih 1 juz 2,5 jam. 1 juz. Tapi karena dibaca dalam 23 rakaat. Ini 1 rakaatnya Nabi SAW. Ahibati fillah. Bagaimana dengan Quran? Ya. Syahrul Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Unzila fihi Al-Quran. Maka Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah, beliau tadi baca Qurannya ketika sholat sudah 5 juz. 1 rakaat ya. Ini nggak disebutkan di Ramadan atau di lainnya. Tapi yang jelas di bulan Ramadan. Kalau ini di bulan Ramadan selesai. Tapi kalau ini di luar Ramadan berarti di Ramadan lebih semangat lagi. Seperti tadi yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala. Dan di bulan Ramadan selain beliau membaca ketika sholat, beliau juga punya tadarus sama Jibril. Di mana beliau membaca kepada Jibril atau Jibril membaca kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tadarus itu lain yang dibaca ketika sholat oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Quran itu akan berdampak kepada kejiwaan, kepada kalbu, akan merubah karakter, meluruskan yang bengkok, membenarkan yang salah, menyempurnakan yang kurang, menjadikan yang sempurna dan lengkap semakin paripurna. Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ini Quran menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asy'an nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah, orang yang paling dermawan, orang yang paling pemberani. Ibnu Abbas menambahkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun. Puncak kedermawanan Nabi alaihissalam itu kapan terjadi? Fi Ramadan. Di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika berjumpa dengan Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Berjumpa dengan Jibril setiap malam dari bulan Ramadan. Fayudarisuhul Quran. Di sini terjadi mudarasatul Quran. Seperti yang disebutkan antara Nabi dengan Jibril alaihissalam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair binar rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik,
daripada, lebih baik membagikan hartanya, kalau beliau punya harta, daripada angin yang ditiupkan. Semua dibagikan sama Nabi SAW. Jadi bulan Ramadan, bulan untuk berbagi. Ya, dan Nabi mencontohkan hal itu. Beliau juga mengatakan, man fattara sha'iman falahu mithlu ajri. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang berpuasa, kana lahu mithlu ajri. Dia akan dapat seperti pahala orang yang berpuasa. Dan ingat, di bulan Ramadan diperbolehkan menghubungi istri di malam hari. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisa'ikum. Maka disebutkan bahwa Nabi SAW kadangkala di pagi hari itu dalam kondisi junub. Tapi ingat, niatnya sudah di malam hari. Niat puasa di malam hari. Jadi kalau kemudian ketika fajar terbit dalam kondisi junub, tapi sudah niat, maka puasanya sah. Dan ini menunjukkan bahwasanya di malam-malam Ramadan nggak ada masalah seorang suami menghubungin istrinya. Tapi di 10 hari terakhir, nggak. Nabi tidak melakukan itu. Sebagaimana diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mizarahu. Beliau kalau masuk malam 10 terakhir Ramadan, sarungnya dikencengin. Sarung. Ini sebagai pertanda beliau nggak lagi mendekatin istri-istri. I'tazala nisa'ahu. Wa ahya lailahu, malamnya dibangkitkan. Kalau di 20 itu masih mungkin ada tidurnya, di malam ini semakin sedikit tidur Nabi SAW. Di 10 hari terakhir. Wa ayqadha ahlahu, keluarganya dibangunkan. Jadi bukan beliau hanya beribadah sendiri, tapi bagaimana beliau membangunkan keluarganya, memotivasi keluarganya. Dan ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Jangan engkau mau baik sendiri. Motivasi anak-anakmu, ajak anak-anakmu itikaf, ajak keluargamu bangun malam. Maka istri-istri Nabi, sebagian mereka itikaf. Dan setelah meninggalnya Nabi SAW, mereka pun itikaf. Ini menunjukkan bagaimana pendidikan Nabi buat mereka. Jadi beliau berbulu Lailatul Qadar juga. Ya, beliau itikaf di 10 hari terakhir. Awalnya beliau itu itikaf di 10 awal Ramadan, 10 pertengahan Ramadan, kemudian beliau beritikaf di 10 hari terakhir Ramadan, dan beliau mengatakan, taharrau, kalian kalau mau cari Lailatul Qadar itu, maka carilah fil ashril awakhir. Waltamisuha fi kulli witrin, dan kalian cari di setiap witir. Itu Nabi lakukan. Kemudian beliau mengeluarkan zakat fitrah. Lalu jamaah yang terpenting dari semua itu, beliau menjaga lisannya, menjaga tangannya, lisannya jauh dari hal-hal yang sia-sia. Tangannya juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang dibenci sama Allah Azza wa Jalla. Beliau pernah mengatakan, rubba sa'imin, laisa lahu hadun min siyami illa al-ju'. Berapa banyak orang yang puasa yang tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar. Dan rubba qa'imin, berapa banyak orang yang bangun malam tapi nggak dapat apa-apa kecuali capek, begadang. Dan di bulan Ramadan, beliau juga memberikan contoh bagaimana berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal. Bahkan beliau menyampaikan, da'watus sha'im mustajabah. Doanya orang yang puasa itu mustajab. Ada riwayat yang mengatakan ketika berbuka, doanya mustajab. Jadi Nabi benar-benar memanfaatkan waktu-waktu ini semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau nggak baca Quran, berzikir. Kalau nggak, beliau akan berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anak kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.
Nah, tafadhol Dok, belum ada suara nih. Ustaz, apa suara saya sudah terdengar? Maaf, Ya, tadi ke-mute. nah, tafadhol Dok. Alhamdulillah Dok, Baik, udah terdengar Dok. ya. Ya, Alhamdulillah. Jazakallah khair. Materi yang telah disampaikan. Ini sudah ada beberapa dari jamaah yang ingin bertanya secara langsung dan juga dari uh, chat. Saya mulai dulu dari yang di kolom chat. Dari Diah Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Waalaikumsalam Afwan warahmatullahi. izin bertanya, Nah, bagaimana cara sholat tarawih sendirian di rumah? Apakah 11 rakaat itu termasuk sholat witir? Lalu bagaimana bacaannya? Seperti sunnah sholat qobliyah subuh dan subuh. Alhamdulillah Allah Ta'ala kasih anak hidayah di negeri non-muslim. Sebelumnya anak nggak pernah tarawih di sini karena dulu taunya harus ke masjid. Nasihat Ustaz, anak berusaha ingin memperbaiki ramadan kali ini, walau sholat sendiri sekarang nggak bisa ke masjid. Yang bersangkutan berada di Hong Kong, Pak. Silakan Pak Ustaz. subhanallah, subhanallah. Nah, alhamdulillah jamaah. Indah ketika seorang memulai hidupnya dengan ilmu. Ketika dia beribadah bukan karena ikut-ikutan. Selama ini kan yang ikut-ikutan, dia tarawih di masjid. Kalau dia nggak bisa ke masjid, karena dia bekerja, atau ada sesuatu yang membuat dia nggak bisa ke masjid, akhirnya dia nggak sholat witir, nggak sholat tarawih. Padahal sejatinya sholat sunnah itu di rumah. Hanya memang sebagian ulama berpendapat untuk sholat tarawih lebih utama di masjid. Ya, ini buat kaum laki-laki sebenarnya. Karena memang di masa Nabi SAW, Nabi sempat melakukan berjamaah. Kemudian di masa Umar bin Khattab, sholat tarawih menjadi terus berjamaah. Namun bukan berarti nggak bisa dilaksanakan sendirian. Bahkan boleh jadi yang melaksanakan sendirian, dengan bacaan yang lebih panjang, dengan kondisi yang lebih khusyuk. Semoga dia dapat fadilah yang lebih. Bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya yang jelas setelah sholat isya. Artinya waktunya itu setelah sholat isya sampai sebelum fajar terbit. Boleh jadi engkau melaksanakannya jam 12 malam, jam 11 malam, atau sebelum sahur umpamanya. Nggak apa-apa. Pelaksanaannya dua-dua. Engkau laksanakan dua-dua. Ketika bacaan Qur'anmu mungkin tidak banyak, engkau boleh baca dari mushaf. Engkau pegang mushaf, engkau tekan mushaf di hadapanmu, engkau baca. Terus dua. Nanti boleh witirnya itu 3 langsung. Boleh 2 salam, baru kemudian tambah 1 rakaat. Mungkin ada di antara mereka yang bermadhab Hanafi, sholat witirnya seperti sholat maghrib. Ya memang ada beberapa landasan mereka, namun mungkin yang lebih kuat pelaksanaannya tadi 2 plus 1 atau 3 langsung. Bacaannya bebas. Hanya ada beberapa hadis yang menyebutkan dianjurkan untuk membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun, lalu baca Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Dan tadi sudah mendengar bagaimana Nabi SAW, beliau sholat 1 rakaat baca hampir 5 juz. Atau 5 juz lebih dikit ya. Surat Al-Baqarah, Ali Imran sama An-Nisa. Hadza wallahu alam bisawab. Dan buat teman-teman semuanya yang mungkin berada di negeri-negeri non-muslim, berusaha engkau senantiasa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Tentunya berpuasa di tempat itu berat. Karena dia melihat orang-orang pada gak puasa. Ya tempat-tempat maksiat juga jalannya. Tapi ketahuilah, di situ pun pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan setan-setan dibelenggu. Serta semua keutamaan Ramadan tetap ada di tempat itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakallah khair Pak Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya ada yang ingin bertanya langsung Pak Ustaz. Yang pertama pada Ummu Rahmat, silakan bertanya langsung. Silakan Ummu Rahmat di unmute audionya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa Semoga sahlan. Nah, tafadhali. Ustazah, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Allahumma amin. Amin. Afan Ustadz, ini kan ada yang Ana dengar ya, berpendapat bahwa tarawih itu kan juga disebut dengan qiyamul lail. Jadi lebih utama di akhir malam, dan katanya wallahu alam, ini yang Ana dengar, tidak perlu lagi melaksanakan sholat tahajud. Dan untuk rakaatnya itu afdolnya 11 atau lebih dari 11 itu. Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Jadi berkaitan dengan sholat tarawih ini. Jadi sebenarnya sholat tarawih itu ya sholat yang dilaksanakan di malam hari ya. Sholat itu juga dikenal dengan sholat witir. Itu sholat malam dilaksanakan di malam hari. Kemudian sholat itu witir, yakni jumlahnya ganjil. Sehingga kalau bicara pelaksanaannya, kapan pelaksanaannya? Ya di malam hari. Sampai tadi kita sudah sebutkan, sampai sebelum fajar terbit. Kalau bicara waktunya, memang waktunya diutamakan di sepertiga malam akhir. Ada lagi yang menyebutkan bahwasanya sebaik-baiknya sholat malam itu adalah sholatnya Nabi Daud alaihissalam. Jadi malam itu dibagi 6. Nanti di sebelum 1/6 terakhir itu sholat di sana. Lalu istirahat tidur. Sampai mungkin kalau yang mau sahur ya. Tapi intinya sholat itu dilaksanakan di malam hari, yang lebih utama adalah sepertiga malam akhir. Kemudian kita juga tahu bahwasanya di sepertiga malam akhir itu adalah waktu yang mulia, di mana Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia, kemudian membuka kesempatan bagi hamba-hambanya yang ingin berdoa, yang ingin minta tolong, yang ingin minta ampun. Allah berjanji akan mengabulkan doa mereka. Jadi seperti itu. Kalau dia sudah melaksanakan sholat itu, apakah sudah cukup itu menjadi tahajud dia? Sudah cukup. Makanya kalau jumlahnya 11 rakaat, silakan mulai dilaksanakan di awal, di pertengahan malam, di akhir malam. Artinya semua itu adalah waktu untuk melaksanakan sholat malam. Dan hanya tinggal bicara bagaimana kualitas sholat yang kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, orang gak sama. Ada orang yang ketika sholat sendiri, dia malas. Ada orang yang gak mampu sholat di tengah malam. Di sepertiga malam akhir gak mampu. Maka dia sholat habis isya. Dan dulu mereka juga sholat isyanya diakhirkan. Maka engkau sholat sehingga engkau bisa mendapatkan kebaikan di sana. Tapi kalau engkau mengatakan enggak, ana bisa insya Allah nanti sepertiga malam akhir ya. Ana akan sholat, ana akan bersungguh-sungguh. Tafadhal. Jadi ingat, menjaga kualitas ibadah itu lebih utama daripada menjaga kualitas waktu dan tempat. Karena ada orang yang Masya Allah, dia waktunya mustajab, tapi kualitas ibadahnya gak bagus. Kalau dia bisa menggabungkan kualitas ibadah dengan kualitas waktu dan tempat, sempurna. Tapi kalau gak bisa, maka lebih diutamakan menjaga kualitas ibadah itu sendiri daripada menjaga kualitas waktu dan tempat. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik. Ya Pak Ustadz. Ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ana ingin bertanya, bila di tempat dekat rumah Ana ada sholat tarawih yang dia ada diikuti dengan sholawatan atau bacaan-bacaan tertentu yang mungkin tidak ada panduannya, apakah sebaiknya tetap sholat di tempat itu atau mencari masjid yang lain atau di rumah saja Pak Ustadz? Mohon penjelasan Pak Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik.
Iya, ahibati fillah. Ini mungkin menyambung pertanyaan sebelumnya berkaitan dengan menjaga kualitas ibadah itu lebih penting daripada tempat dan waktu. Maka kalau tadi kita sholat di masjid di kampung kita, oke lah, mungkin ada bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan sunnah, tapi bacaan imamnya bagus Ustaz, tidak terburu-buru, bahkan Anda bisa khusyuk sholat di situ, silahkan kau sholat di sana. Tapi kalau enggak, jadi memang aduh saat bacaannya terburu-buru, kemudian juga ketika berdoa enggak khusyuk ya, karena rame umpamanya ini dan itu, maka pilihannya tadi, engkau bisa cari masjid lain. Perbedaan antara engkau sholat di rumah dengan pindah masjid. Bicara kualitas tadi, kualitas sholatmu. Kalau ternyata engkau sholat di rumah, tapi ya males-malesan. Karena kan kalau kita sholat sendirian, ruku kita itu tergantung kita. Kita mau baca subhana rabbiyal azimin sekali, bisa. Mau baca 2 kali bisa. Mau baca 100 kali bisa. Tergantung kita. Tapi kalau kita bersama imam, kita ikutin imam. Kalau imamnya tadi bacaan rukuknya panjang, kita mau tidak mau kan nunggu. Nggak bisa kita berdiri sendirian. Maka buat teman-teman, hendaklah lebih mementingkan kualitas ibadah itu daripada kualitas tempatnya atau waktunya. Jadi kalau dia bisa di rumah umpamanya dengan kualitas yang lebih bagus, tafadhol. Tapi kalau enggak, ya manusiawi jemaah. Kita tuh kalau sendirian kadang-kala malas. Tapi kalau kita lihat kawan-kawan ya, kayak tadi malam kita sholat tarawih itu, anak punya anak, aduh baba capek, kata dia, ini itu macam-macam lah alasan dia. Anak katakan tuh lihat tuh ada anak lebih kecil. Kuat dia katanya. Akhirnya dia semangat lagi gitu loh. Jadi dengan melihat kondisi, keadaan, kadang-kadang membuat kita jadi semangat beribadah. Sehingga memperbaiki kualitas ibadah kita sendiri. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Pak Ustaz penjelasannya. Berikutnya saya persilakan kembali kepada Ibu Nur Irawan. Bapak atau Ibu nih. Nur Irawan untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Ustaz. Silakan. Bapak ada Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim saudara melindungi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, pertanyaan saya ini. Kalau kita sholat di musola saya Ustaz di kampung kita itu. Nah, itu sholat tarawihnya kayak 23 rakaat Ustaz. Plus witir ya Ustaz ya. Oh. Nah, itu apakah witir itu kita malam misalkan rencana sholat tahajud witirnya diulang atau tidak Ustadz gitu. Jadi yang witir yang udah kita lakukan bareng dengan sholat tarawih apakah nanti pada saat kita malam sholat tahajud terus kita ulang kembali atau kita langsung sholat tahajud sambil menunggu waktu subuh sholat 2 rakaat sebelum subuh gitu Ustadz. Apa Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan witir ya. Di dalam sebuah hadis disebutkan la witrani fi lailah. Tidak ada 2 witir di satu malam. Jadi kalau dia sudah witir di awal, maka udah cukup. Dia nggak perlu witir lagi di malam harinya. Dan Nabi SAW menganjurkan agar witir itu dijadikan penutup. Artinya kalau kita yakin malam akan sholat, boleh jadi kita sholat sama imam, imamnya witir, kita genap. Jadi setelah imamnya assalamualaikum, ya kita tambah lagi. 1 rakaat menunjukkan kita belum sholat witir. Kita sholatnya genap. Dan kita sudah sholat bersama imam sampai selesai juga. Tapi kalau enggak, ya silahkan. Sholat bersama imam, witir, salam, ikut witirnya imam, nanti di malam hari dia nggak perlu witir lagi. Jadi ada pilihan seperti itu. Dia berwitir bersama imam, berarti di malam akhir malam harinya, ketika dia mau sholat malam, dia sholat tapi tanpa ada witir. Tapi kalau dia memang tidak witir, maka dia tutup nanti sebelum sholat subuh dengan witir. Pilihannya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Baik, terima kasih penjelasan Pak Ustadz. Berikutnya ada yang bertanya lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mohon maaf atas kekurangan anak.
Karena yang bertanya, apakah ada doa khusus setelah witir selesai atau setelah salat tarawih selesai? Lalu kemudian, apakah ada riwayat berapa kali Rasulullah SAW menamakan Al-Quran dalam bulan Ramadan, Pak Ustaz? Jazakallahu khairan, Afwan, Pak yang Ustaz. terakhir apa? Berapa kali Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran, Pak Ustaz? Masya Allah. Apakah ada riwayatnya, Pak Ustaz? Jazakallahu khairan, Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan doa khusus ya, setelah salat tarawih, apakah ada? Wallahu a'lam, ana nggak pernah tahu ada salat khusus setelah salat tarawih. Artinya setelah 2 rakaat mungkin baca ini ya, 2 rakaat lagi baca ini, 2 rakaat lagi baca ini sampai nanti yang ke-8 baca ini, dan itu ana nggak pernah tahu. Yang ana tahu nggak ada bacaan khusus. Ada bacaan khusus yang berkaitan dengan witir ya, di mana Rasul SAW membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, dipanjangin yang terakhir. Itu yang dibaca Nabi SAW. Jadi itu mungkin yang dibaca ketika witir. Mungkin ada tambahan Rabbul Malaikati Warruh, tapi tambahan itu disebutkan oleh sebagian ulama dhaif. Jadi yang dianjurkan adalah baca Subhanal Malikil Quddus. Ini juga disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi menyebutkan hal itu ya. Adapun setelah sholat 2 rakaat nggak ada. Nabi sholat nambah lagi, berdiri lagi, sholat terus seperti itu. Dikatakan tarawih ada istirahatnya, tapi dalam istirahatnya tidak ada bacaan tersendiri. Adapun berkaitan dengan berapa kali Nabi SAW menghatamkan Al-Quran, riwayat yang ada itu riwayat berkaitan dengan tadarusnya Nabi bersama Jibril. Setiap Ramadan 1 kali. Itu bacaan beliau sama Jibril ya, di malam hari. Kemudian di akhir hayat Nabi SAW, Ramadan terakhir, beliau 2 kali menyetorkan hafalan Quran beliau kepada Jibril, atau sebaliknya, Jibril yang membacakan kepada Nabi SAW. Berarti kalau lihat dari ini, 1 kali hanya hatam Nabi SAW yang berkaitan dengan urusan sama Jibril, sisanya nggak ada keterangan ya. Tapi kalau dilihat sholatnya Nabi SAW panjang ya, kalau dikatakan 1 rakaat aja bisa 5 juz, maka seperti apa kira-kira sholatnya Rasul atau beliau menghatamkan Al-Quran? Beliau memberikan arahan. Kalau mau menghatamkan Quran, beliau memberikan arahan, ya paling enggak maksimal 3 malam lah engkau hatam. Ini arahan Nabi SAW. Boleh jadi Nabi melakukan itu. Atau wallahu a'lam bishawab. Karena memang tidak ada riwayat yang menjelaskan secara khusus beliau menghatamkan berapa kali dalam sehari ya. Tapi yang jelas bacaan beliau panjang. Kalau tadi Hudzaifah menceritakan itu 1 rakaatnya 5 juz. Kira-kira kalau 11 rakaat, memang biasanya rakaat kedua akan lebih pendek. Kalau rakaat ketiga akan lebih pendek, seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih penjelasan Pak Ustaz. Berikutnya saya persilahkan kepada Ferry untuk bertanya langsung kepada Pak Ustaz. Silakan kepada Ferry untuk bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya, Ustaz. Naam, tafadhal. Kan kondisi istri saya sekarang alhamdulillah lagi hamil, Ustaz.